Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Aris Magenta. Ah, Sehat ya, Mbak Aris? sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau itu seniman. Beliau itu marketing handal. Beliau itu multi talent. Jadi sembarang iso. Sembarang kalir. Sembarang Diborong. kalir iso. Yang penting tetap berpikir positif. Oh iya, Visioner. banget. Inovasi Banget. terus. Nah, Aris Magenta iki karena kancaku ya, ora tak undang Mbak, ora tak undang Bu, iki kancaku. Aja diundang Bu. Langsung undang Bu. So, busana adat Kudus yang Iya. kemudian menjadi apa ya? Istilahnya apa itu ya? Sing kanggo manten itu loh. Iya. Nah, itu sekarang marak dan itu awal-awalnya dari Aris Magenta. Iya, iku Sepertinya ceritane perjalanannya iku. sepertinya begitu. Jadi saya masuk ke dunia fashion di Kudus itu tahun 2012. Dari panggung ke panggung kita show. Saya masuk ke dunia wedding, makeup wedding itu tahun 2014. Terus saya ngelihat ada baju adat Kudus yang sangat unik. Menurut saya itu baju adat Kudus itu unik banget. Dari capingnya, dari selendang tohwatunya, dari perhiasannya, semuanya unik. Karena saya ini di lingkungan fashion yang banyak anak muda gitu. Terus di wedding juga kan anak muda, Betul. karena usia mereka mau nikah. Jelang nikah. Nah, itu masih muda. Tapi aku lihat kenapa mereka pada nggak tertarik sama baju adat Kudus ya gitu. Terus saya coba gali baju adat Kudus untuk apa itu namanya, saya ketemu sama yang ahli-ahlinya. Ahli-ahlinya Om itu. Ahli-ahlinya. Karena mereka yang punya produk Nah, awal-awal mungkin ya, yang produksi. saya mencoba untuk mencari tahu ceritanya, misalkan kayak selendangnya itu gimana, terus caping kalonya itu ada ceritanya semua. Ada ceritanya semua. Terus saya berpikiran gini. Kenapa ya? Karena saya di bidang wedding kan ya. Kenapa ya baju adat Kudus ini nggak bisa dipakai untuk wedding kayak misalkan kayak Pais Ageng. Tahu Pais Jogja. Ageng kan? Iya, di Jogja. Di Jogja itu Pais Ageng dipakai se-Indonesia Raya. Dan mereka dan bagus, dan itu dimodifikasi. Terus Solo, adat Solo itu ya, Solo Putri itu juga dipakai semuanya, semua orang Indonesia gitu, dan mereka bagus gitu. Terus saya mencoba untuk memodifikasi baju adat Kudus. Gimana caranya baju adat Kudus ini bisa anak muda tertarik untuk memakainya. Terus saya mencoba modif, tapi saya tidak meninggalkan ornamen-ornamen aslinya seperti caping, apa itu, iya, selendangnya, perhiasannya, apa itu namanya, jariknya, kainnya itu gitu. Saya coba bikin saya kasih apa itu namanya, kebaya yang lebih modern dengan warna yang lebih ngejreng gitu. Terus saya pakai buat fashion show kemana-mana. Saya asal mulanya fashion show kemana-mana, pakai baju adat Kudus. Lama kelamaan anak muda ini banyak yang tanya ke saya. Kan saya upload di Instagram. Respon iya, ini ternyata responnya bagus gitu. Ternyata responnya bagus. Sampai saya pernah dapat DM dari Hong Kong. Itu mungkin itu warga Indonesia ya. Warga Indonesia, tapi yang di Hong Kong, mereka tanya, Mbak, kok capingnya lucu ya, kayak model-model Belanda, kayak yang itu Om, yang kayak itu kerajaan-kerajaan itu, kayak gitu dia. Responnya bagus pokoknya. Sampai beberapa kali ada yang mau dikirimin baju adat Kudus. Saya pernah ngirim baju adat Kudus ke Hong Kong sekali. Iya. Tapi memang capingnya larang ya. Caping. Gawe yo entek wong. Nah itu. Wis kedarung sepuh. Nah itu. Ini generasi muda juga. Itu.
Ora patek do tertarik. Ya, makanya kenapa saya pengen anak muda ini cinta baju adat Kudus, karena itu tadi. Unik. Iya, itu. Terus akhirnya tahun 2015 saya ada pertama pengantin yang pengen pakai baju adat Kudus. Saya excited banget. Terus saya bikinkan yang bagus. Waktu itu juga diliput media, sempat meliput. Nah, sejak itu terus banyak kayak priwit pakai baju adat Kudus, terus apa itu namanya, pengantin banyak yang pakai baju adat Kudus Itu gitu. njaluk dimulai ya. Harus dimulai. Harus dimulai. Emang Harus dimulai. Harus Karena memang ada untuk- yang memulai. 1000 langkah itu harus dimulai dari Betul. langkah pertama. Betul. Kita kalau misalkan masih punya keinginan tok gitu, bayangin aja gitu, nggak bakalan jalan. Makanya pada tataran ide Iya, tanpa eksekusi betul. ya ora mlaku-mlaku. Nggak Wis, ada. hanya Itu sebatas hanya tulisan wacanya, saja. Pak, wacana. Nggak jalan. Dan sampai sekarang saya lihat banyak sekali yang apa itu namanya, dimodif pakai baju adat Kudus, terus anak-anak muda juga responnya bagus lah. Saya bersyukur juga gitu. Tapi gini, dengan ketersediaan yang semakin langka, kocapingi langka, Iya. kemudian selendang itu yang Iya. yang nganyam, yang nenun itu Nenun. kan juga ya sudah sepuh juga. Iya. Kita piye ya ben supaya itu tetap ada ya. Nah, itu Itu dipikir kan- engko ae. Soalnya itu kan yang bikin Caping kan sudah meninggal. lah ya. Iya. Makanya Cuman ada si Caping tapi yang enggak ori. Tapi sama, bentuknya sama. bentuknya Nah, sama. itu, Ada di Kudus. Ada. Larang itu. Jangan- Pokoknya larang lah intinya. Jangan. Ya, Saya karena kan begini saya ketika punya banyak karena saya cinta. oleh itu Tara. Kemarin saya tuh sampai gini. Kemarin ada yang mau beli. Heeh. Boleh disebut? Ora usah. Enggak usah ya. Pokoknya Ada buat yang tertarik itu. buat apa, tamu. Koleksi atau tamu. Buat ya. tamu nasional lah gitu. Tamu nasional. Saya tuh kayak mau tak tahan-tahan gitu. Dibeli mahal, cuma saya tahan karena saya sebenarnya nggak rela. Ya, Saya karena memang yang ketersediaannya memang Betul. itu. Satu lagi, baju adat Kudus saya pernah dipakai di ajang Putri Indonesia yang mewakili Jawa Tengah. Di anu itu. Iwi dulu waktu itu. Iya. Jadi dia pernah saya pakein baju adat Kudus untuk fashion show di Kudus. Terus akhirnya dia jadi finalis Putri Indonesia dan pilihan baju adat Jawa Tengahnya jatuh ke Kudus. Dan itu pakai punya saya kemarin. Artinya baju adat Kudus itu tidak kalah dengan baju-baju adat yang lain untuk bisa diterima di Sangat mana saja. enggak, itu unik banget, bagus banget. Unik, bagus. Iya. Dan kemudian misalnya dikasih sentuhan Iya, modern, iya. jauh luar biasa. Artinya kan keberadaan baju adat Kudus ini kan orang njur klasik tok gitu. Tapi ketika dikasih sentuhan-sentuhan ini, saya kira juga tidak merubah aksen Kudusnya. Enggak, Tetap. sama sekali. Tetap aksennya tetap Jadi yang ketika asli. dilihat Kudus. Iya, oh ini Kudus banget Kudus gitu. banget, Iya, gitu. Kudus banget gitu. Ini gini. Ketika melihat hal itu kemudian saya juga turut bangga sebagai warga Kudus. Walaupun mantannya ya orang nganggo adat Kudus. Boleh. Loh, itu apa banyak loh yang ini ibu-ibu yang sudah pada ini terus, Mbak aku pengen foto pakai baju adat Kudus sama suami gitu. Banyak banget. Ya, nanti mungkin kalau teman-teman yang ini bisa disampaikan kepada Aris Magenta. Aris Magenta ini nang ndi kono? Kono ya tetap ya Di Di- pelosok. pelosok. Ini melu pelosok itu ya. Mm-mm. Jalan Jember ono ki, pelosok kiri jalan gitu. Mm-mm.
Itu nanti kalau teman-teman ada, ini sing depan-depannya jomblo nanti Oh iya. nikah pakai adat kudus gitu. Iya. Karena ini memang warisan budaya yang sangat luar biasa. Banget ya. Ya, Kudus iki luar biasa sebagai kota jenang, tapi tidak dipungkiri brand-brand besar untuk fashion itu juga ada di Kudus. Iya. Iya, nek umpama kudu dikumpulkan terus kita menggedor market lebih luas. Gini ya Om, gini. Iya. Sebenarnya saat ini Kudus itu punya potensi besar sekali di dunia fashion. Dunia fashion. Terutama fashion baju muslim. Busana muslim ya. Iya. Itu besar banget. Dan di sini banyak pelaku usaha itu yang sudah menguasai pasar Indonesia. Ini potensi besar banget. Jadi kenapa enggak Kudus jadi kota fashion? Kudus jadi kota fashion. Iya. Nek selama ini sing ada di benak kota fashion Bandung ya. Sepatu Bandung, Iya. kota fashion Iya. Bandung. Kenapa enggak Kudus? Kenapa enggak Kudus? Iya. Yuk. Yuk. Gini loh, ini sedikit saya hanya menggarisbawahi apa yang disampaikan Aris Magenta. Kudus ini memiliki potensi jumlah pengusaha fashion untuk busana muslim ini sangat banyak loh. Dan marketnya itu di samping market nasional juga market internasional. Kenapa tidak dinobatkan sebagai kota fashion? Ya mungkin perlu digawe ke event ya. Nah, perlu dinobatkan sebagai kota fashion kalau kita emang memperkenalkan ke dunia luar. Ini loh Kudus yang potensinya sangat besar. Ayo kita bikin event bla bla bla. Sehingga kita bikin event. iya, ini sehingga, loh dari brand A, ini brand B, ini brand C gitu kan. Kita jadiin satu jeret. Kita tunjukkan. Bener. Tapi ya tentunya ini tidak akan mudah ketika masing-masing belum bisa jalan bersama. Ya mungkin perlu komunikasi yang lebih intens agar supaya kita memiliki cara pandang yang sama, kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu memiliki market yang lebih luas. Tidak hanya bermain di Kudus, tidak hanya bermain di kota sekitar, tapi di luar sana itu masih sangat terbuka lebar sekali pasar marketnya. Indonesia itu luas banget. Luas banget. Dan itu kan artinya kan prospek. Iya, prospek. Ya cuman ketika bicara antar kompetitor melihatnya jadi sekupnya jadi kecil. Iya. Nah, perlu aku keluar. rawani menggurui sama mereka-mereka yang sudah bermain di sektor itu dengan omset yang sangat besar. Namun ketika kemudian itu diakumulasi, kemudian itu dijadikan satu, ini loh Kudus. That's me, Kudus. Jadi kemudian akan memunculkan sebuah nama. Oh kalau ini dari Kudus ya? Oh iya, ini brand A. Oh ini Kudus ya? Iya. Oh iya, brand B. Iya. Luar biasa. Biasa, beneran. Tapi harus dimulai itu. Iya harus dimulai. Kapan? Sekarang. Yuk, bisa yuk. Aris, ini ketika bicara fashion ya. Nah aku melihat sampean itu kan dari sisi seni ya. Karena kalau dulu mungkin zaman kita sekolah ya, itu melihat busana muslim itu kan masih jarang dipakai dan begitu. Pergeseran di penghujung 10 tahun terakhir. Iya. Ini kan modelnya itu sudah tidak sudah sangat fashionable. Sudah sangat beragam. Iya. Kemudian sangat inovatif. Nek memandangmu iki piye iki? Untuk trennya ke depan iki. Gini. Fashion berkembang sepesat ini. Kenapa gitu? Karena sosmed. Sosmed ini pengaruh besar banget di marketing ataupun di fashionnya sendiri gitu. Jadi kenapa ini ya sosmed sih itu kita bisa ngelihat dunia luar fashion, dunia luar itu
cuman lewat ini aja Iya, gitu. dari rumah Iya, rebahan iya, karo milih blonjo. bener. Ngerti-ngerti entek oke. Bayarnya nganggo payment. Iya, Padha Bang. karo di kartu kredit. Ngerti-ngerti tagihan. Iya. Cuman emang ini sih, apa, emang sekarang itu sangat kreatif sih. Sangat kreatif, bener-bener bener-bener kreatif dari segi model, segi apa itu namanya, itu sangat kreatif banget. Tapi nek kita tidak bisa berinovasi, kita tidak bisa mengikuti, ya Tetap ketinggalan. dunia fashion itu sehari sudah beda model. Nah iya, Itu benar-benar emang orang kalau sudah berani masuk ke dunia fashion hmm, itu daya kreativitasnya benar-benar diuji. tidak terbatas Iya, kudune. bener itu kita harus bener inovasi, harus apa ngikutin dunia luar, bener harus belajar terus kayak gitu. Karena setiap hari itu muter, nggak cuma sehari, Ya. nggak cuma sehari. Jadi sing rada kuwatir itu kan gini, misalnya kaya aku Iya. ngrapatek mudeng, aku kulaan tak dokok sesuk wis berubah, sesuk iki dadi iki piye iki terus iki stokku piye. Nah itu. Tapi kan genten ketika kita memiliki market yang luas seperti tadi, tidak Iya. hanya berbicara masalah Kudus, Pati, Jepara atau kota-kota sekitar, dengan kita memiliki market yang lebih luas, tentu stok yang dianggap sudah kelewatan itu kan tetap bisa terserap di daerah. Bahkan sekarang saat ini ya, Hmm. saat ini yang saya lihat mereka justru karena pasarnya ini luas, karena pasarnya ini apa besar, pasar apa itu namanya baju musuhnya besar, justru ini produksinya yang dikejar terus. Tapi Nggak ada sempat itu barang mandek. ngeri ya. Ngeri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Kudus loh. Kudus ya. Kudus. Itu ada sekitar piro sepanjang yang diketahui. Nganu apa Produsen brand itu. mungkin kalau 40-an. Ada 40-an. Iya. Lur. Oma aku kan nyebut lur, 40 di kabeh orang denger. Tapi ini merupakan sebuah kebanggaan di mana benar-benar kita ketika dinobatkan sebagai kota fashion, saya kira tidak berlebihan kok, ya. Iya. Aris. Itu kita tidak berlebihan. Ada kok. Bahkan di kene kan juga ada SMK yang memang expert di sektor itu kan. Iya. Nah, itu tentu kan apalagi lulusannya juga nanti akan memasuki sektor-sektor itu. Mereka lebih muda, lebih segar, lebih kreatif, inovatif. Nah, ini tinggal bagaimana ya nek ngene iki tetap butuh campur tangan dari pemerintah supaya iki iku bisa terakomodir dan kita bisa jalan bareng. Karena Iya, dengan betul. dijembatani dari beliau-beliau yang di sana itu, Betul. kita akan bisa jalan bareng. Tapi kalau misalnya saya berkomunikasi dengan mereka, tentu akan ada potensi melihatnya dari sektor yang salah. Iya. Nek pemerintah kemudian melalui OPD terkait bisa mengakomodir, kemudian kita bisa difasilitasi untuk bisa menunjukkan diri Betul. itu sebagai kota fashion, akan jauh lebih mudah ya. Iya. Yaitu harapan kita. Iya, saya pengennya juga gitu. Saya tuh udah membayangkan kayak gitu sih. Oh, jadi bayangke. Enggak, ini sebentar lagi bergerak kita, sebentar lagi bergerak. Amin. Sebentar lagi bergerak. Harus. Jadi Buat apa Kudusku tercinta. Tapi nek dari keliling, iki aku takon. Kita kembali ke nggone adat. Ketika keliling di Indonesia lah. Nek Aris Magenta sih tak lihat sudah tekan ngendi-endi. Itu responnya nek tentang adat Kudus itu selain unike itu apa respon mereka itu? Kadang gini, kalau misalkan kita lagi di luar, kadang orang nggak ngerti Kudus itu sebelah mana. Bener sih. Saya pernah. Kan? Harus nyebut produk sih masalahnya. Harus nyebut produk, harus nyebut Jawa Tengah gitu. Iya. Oh, ngono. Baru gitu. Nah, maaf ya, kota kecil kan, tapi punya warisan
sejarah berupa baju adat Kudus yang sangat unik, sangat bagus. Itu kan benar-benar kan nggak semua loh, nggak semua kota punya baju adat kayaknya. Yang benar-benar yang ini loh Unik ya. gitu. Jadi orang lihat langsung ngerti Iya. Kudus ya. Iya. Heeh. Jadi perlu diperkenalkan. Iya banget. Nanti ada videonya ya. Ada. Ben, Udah muter-muter. jadi nanti ben masyarakat juga mengetahui. Jadi diskusi dengan Aris Magenta semoga mampu memberikan nilai positif. Nah, aku garis bawahi sedikit ya dari apa yang kita sampaikan, nanti juga ditambahkan sama Aris Magenta sing ilmune lho akeh timbang aku. Enggak. Nah, aku cuman garis bawahi. Yang pertama adalah Kudus memiliki busana adat yang kira-kira anak muda nanti kalau nikah pakailah adat Kudus. Dan itu sangat membanggakan, sangat unik, sangat luar biasa, dan memang kita harus lestarikan. Secara umum, bahkan ada rekan kita yang minta untuk dikirim ke luar negeri. Dan ini luar biasa, ini sebuah pengakuan bahwa busana adat Kudus ini mampu kok bersaing di luar sana. Yeah. Nah, kemudian yang kedua, yaitu Kudus sebagai kota fashion. Kenapa tidak? Produsennya wae lebih dari puluhan ya, 40-an lah. Itu ada brand, dan itu menguasai brand nasional itu. Iya, Ya, menguasai pasar nasional. menguasai pasar nasional. Omsete Nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya. Yang jelas itu kan ada 10 digit yang jelas. Wah, digitnya luar biasa. Artinya ini merupakan kebanggaan. Ini butuh pengakuan. Dengan pengakuan kita akan buat event, kita kerja bareng-bareng. Kita bicara kompetitor, oke lah, mereka si A, si B, si C mungkin kompetitor karena periuk yang diperebutkan mungkin masih Sama. belum gede. Ayolah kita berpikir ke skup yang lebih luas sehingga kita bisa bareng-bareng. Karena untuk Kudus ya untuk peningkatan omset tentunya. Iya. Monggo ditambahi. Iya sih, ini harus ada yang mulai. Swidi Harus ada yang beneran. Kalau nggak ada yang mulai itu akan jadi wacana aja. Eman-eman. Boleh pakai bahasa Jawa ya? Iya, eman-eman. Eman-eman karena potensinya sangat besar. Karena orang-orangnya juga sangat keren. Ayo kita bikin Kudus sebagai kota fashion bareng-bareng. Kita bikin event. Pokoknya yang bisa membawa Kudus itu namanya harum di Indonesia maupun di mendunia. Dan itu tidak bisa dikerjakan sendirian. Nggak bisa. Makanya saya bilang bareng-bareng. Ayo kita bareng-bareng. Gitu. Ayo bareng-bareng. Kita samakan cara pandang. Kita punya visi misi. Kita punya inovasi. Tentu saja kita berharap pemerintah mendukung. Nah itu melalui OPD terkait. Ayo Pak. Boleh saya garis bawain itu Pak. Ya itu tadi. Kawani muni. Ya karena kita hanya berharap untuk bisa mendapat dukungan support dari pemerintah untuk membantu berkomunikasi dengan para pengusaha agar kita memiliki satu cara pandang yang sama. Jadi market itu sangat luas, kita bisa bareng-bareng gawe event. Satu kita lagi. Boleh kok. Satu lagi. Yang penting itu sebenarnya ya, mereka butuh wadah. Wadah aja. Udah itu aja. Kalau nanti sudah ada wadahnya itu kita mau ada program-program apa itu gampang. Gampang ada ya. Wadahnya dulu. Ya. Jadi kalau bicara wadah, ini kan bicara visi misi, bicara tadi saya katakan berulang kali yaitu cara pandang yang sama. Kita tidak akan mungkin diwadahi dalam periuk yang sama ketika ini berbeda. Wah aku mau neng kono, marai si A kae ono neng kono. Aku mau nek si B kae neng kono kan itu. Ya bolehlah kita akan melihat itu. Tapi ketika kita melihat prospek ke depan yang lebih luas, ayo bareng-bareng. Karena Kudus ini keren. Kudus akan menjadi kota kretek, Kudus kota jenang. Nanti ada Kudus selain bordir ya ada Kudus kota fashion.
fashion, orang-orangnya fashionable. Baju-baju busana muslimnya up to date. Wah, ngeri. Ngeri. Dan ini luar biasa dan harus dimulai. Iya, harus dimulai. Harus dimulai. Yang pasti sih ada yang memulai. Yang pasti ada yang memulai. Dan insya Allah ini mulai tak omongke. Iya. Mulai diomongke minimal. Nanti kalau ada pergerakan lebih lanjut kita akan sampaikan dan kita akan membahas itu secara lebih luas dengan anak-anak muda yang visioner tentunya. Ya. Banget. Aris Magenta, cukup itu dulu ya sementara. Cukup itu dulu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.